Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah. Segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinaan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara terkasih, selamat pagi berkah dalam. Melalui bacaan pertama tadi kita mendengarkan betapa Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia pertama yang bernama Adam untuk mengelola Taman Eden. Pesannya supaya tidak makan buah terlarang. Nah, apa yang kemudian terjadi kita tahu kisahnya bagaimana. Tetapi poinnya ini, Tuhan memberikan kepercayaan, Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan kekuasaan kepada Eden, kepada Adam. Tetapi ketika di Taman Eden terjadi sebaliknya. Dari situ kita belajar bahwa orang bisa jadi mau pengen tahu banyak hal, pengen menyamai Allah, tapi sepertinya gagal, dan itu tergambarkan dalam diri Adam. Lantas apa hubungannya dengan bacaan Injil hari ini? Yesus menegaskan, yang menajiskan itu bukan yang masuk, tapi yang keluar. Kita manusia juga diberi kekuasaan, kemerdekaan oleh Allah untuk melakukan banyak hal. Bahkan dalam ungkapan lain, kalau pengen menguji kualitas seseorang, berikanlah kekuasaan padanya. Itu kan. Dalam dunia politik kan seperti itu. Karena memiliki power yang begitu tak terbatas. Buruk atau tidaknya akan dilihat dalam perkembangan. Maka kita manusia juga diberi kebebasan oleh Allah. Apakah kita menggunakan kebebasan itu semena-mena? Termasuk ketika kita punya pikiran dalam hati kita, rencana-rencana, apakah itu jahat atau baik? Beberapa hal yang tadi disebut oleh Tuhan kita yang menajiskan disebut di sana. Maka kita mohon rahmat Tuhan. Semoga kita menghindarkan dari hal-hal tersebut, menggunakan kebebasan yang Tuhan berikan untuk kita dan memanfaatkannya dengan sungguh-sungguh sehingga kita membawakan diri sebagai makhluk yang bermartabat. Kita mohon rahmat Tuhan untuk itu. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.